Apa itu Artificial Intelligence? Artificial Intelligence (AI) atau dikenal juga dengan kecerdasan buatan, merupakan salah satu bidang pembelajaran ilmu komputer. Teknologi ini dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah kognitif yang berkaitan dengan kecerdasan manusia. Seperti mengenali lingkungan, pembelajaran, mengenali pola, hingga memecahkan masalah. Menurut Stanford Computer Science, Artificial Intelligence adalah ilmu rekayasa pembuatan program dan algoritma cerdas. Ilmu ini melibatkan suatu mekanisme untuk menjalankan tugas dengan bantuan komputer. AI memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program dan robot untuk dapat berpikir serta belajar layaknya manusia. Hal ini dapat terjadi dengan bantuan algoritma pemrograman yang kompleks. Komponen Artificial Intelligence. Ada 5 komponen dasar dari machine learning, sebagai berikut: komponen simbolis yang berasal dari logika dan filsafat. Materi koneksionis yang berasal dari ilmu saraf. Evolusioner yang berkaitan dengan bidang evolusioner. Bayesian yang berhubungan dengan statistik dan probabilitas. Komponen analogis yang berasal dari ilmu psikologi. Kelima dasar ini menjadi bagian penting yang saling melengkapi untuk mengoptimalkan kecerdasan buatan. Berkat kemajuan dalam efisiensi komputasi statistik, perkembangannya berhasil memajukan beberapa bidang yang akrab disebut machine learning. Jaringan koneksionis yang diperluas ke berbagai bidang tambahan juga melahirkan deep learning. Keduanya merupakan perkembangan dari kecerdasan buatan. Jenis-jenis Artificial Intelligence. Artificial Intelligence terbagi ke dalam 3 jenis yang berbeda. Berikut di antaranya. Artificial Narrow Intelligence. Jenis Artificial Intelligence Narrow, ANI, ini adalah jenis yang paling umum digunakan. Fungsi AI ini disebut narrow karena memiliki fungsi yang terbatas. Kecerdasan buatan ini dirancang untuk mengerjakan satu tugas saja. Namun, kualitasnya bisa dipastikan baik. Penerapan ANI bisa dijumpai pada berbagai sektor kehidupan, mulai dari perkiraan cuaca hingga rekomendasi produk. Artificial General Intelligence. Jenis Artificial Intelligence berikutnya adalah Artificial General Intelligence atau AGI. Konsep AI ini digambarkan sebagai sistem yang dapat bekerja pada level kognitif, setara dengan kemampuan manusia. Sistemnya mencakup belajar dan pemrosesan bahasa, pemrosesan gambar, hingga fungsi pengambilan keputusan. Untuk menciptakan AGI, membutuhkan ribuan ANI yang bekerja beriringan dan terintegrasi ya. Sayangnya, konsep ini masih berbentuk gambaran kasar saja ya. Artificial Superintelligence. Jenis AI yang ketiga ialah Artificial Superintelligence atau ASI. Fungsi yang satu ini melampaui kecanggihan AGI ya. Artificial Superintelligence bisa diandalkan untuk mengambil keputusan, berpikir rasional, hingga menciptakan temuan baru. ASI juga masih merupakan gambaran kasar saja, sama seperti AGI. Dengan terwujudnya AGI, tentu tak menutup kemungkinan ASI untuk juga menjadi kenyataan ya. Bayangkan saja betapa banyak perkembangan yang mungkin kita rasakan dengan adanya kedua jenis AI ini. Cara kerja Artificial Intelligence. Lalu, sebenarnya bagaimana cara kerja Artificial Intelligence ya? Tahukah kamu, kalau sistem AI bekerja dengan menggabungkan beberapa dataset besar, kemudian, algoritma tertentu akan mengolah dataset tersebut untuk menemukan suatu pola pada data.
Sistem akan menguji dan mengukur performa setiap AI memproses data. Kecerdasan buatan ini dikembangkan menyerupai kerja otak manusia. Ada banyak tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tak hanya menyelesaikan tugas, AI juga bisa belajar untuk mengembangkan kemampuan menyelesaikan berbagai masalah. Keren ya? Perkembangan sistem artificial intelligence tak hanya mengandalkan sistem komputer. Ada beberapa sistem dan komponen kompleks yang mendukung AI untuk bisa bekerja. Berikut di antaranya. Neural network. Neural network merupakan gabungan dari beberapa unit kecil yang membantu AI untuk bisa belajar dengan lebih baik. Gabungan dari unit ini mirip dengan sistem saraf pada tubuh manusia ya. Machine learning. Machine learning ialah kemampuan belajar yang didapat dari neural network. Kemudian, machine learning mengolah kemampuan ini untuk bisa memahami pengetahuan dan kemampuan baru. Sebelum program belajar AI dijalankan, machine learning akan mempelajarinya terlebih dahulu. Deep learning. Peningkatan dari program machine learning dikenal dengan istilah deep learning. Setelah machine learning mempelajari ilmu baru, deep learning akan memanfaatkan sistem komputer untuk mempelajari pola pada data. Contoh hasil deep learning misalnya, pengenalan gambar dan kemampuan berbicara ya. Cognitive computing. Artificial intelligence bisa memiliki sistem kognisi mirip manusia. Kegunaan utama dari teknologi cognitive computing adalah untuk memproses perintah manusia melalui terjemahan dari ucapan dan gambar. Contoh produk kecerdasan buatan. Setelah membaca penjelasan terkait artificial intelligence di atas, mungkin kamu penasaran dengan contoh AI di kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh produk artificial intelligence yang bisa kamu temukan di lingkungan sekitar. Media sosial. Bermain sosial media menimbulkan rasa candu, sehingga kamu tak henti-henti scrolling sampai lupa waktu. Hal ini terjadi karena sosial media milikmu seakan-akan sangat memahami konten apa yang menarik minatmu ya. Namun, hal ini bukan hanya kebetulan. AI memang digunakan untuk memantau preferensi konten, menyarankan koneksi, dan menayangkan iklan yang sesuai dengan minatmu. Hal-hal tersebut dilakukan agar kamu tetap terhubung dengan sosial media. Tak hanya menampilkan konten yang menarik perhatian, AI juga bisa menjaga keamanan platform. Artificial intelligence bisa digunakan untuk mengenali gambar visual yang melanggar syarat dan ketentuan platform. Kamu bisa tetap menikmati konten favorit tanpa perlu terganggu konten negatif. Teknologi peta online dan navigasi. Contoh program artificial intelligence yang erat dengan kegiatan sehari-hari ialah teknologi peta online dan navigasi. Peta tradisional dari kertas mulai ditinggalkan karena dianggap kurang praktis dan tidak responsif. Dengan teknologi artificial intelligence, lahirlah berbagai aplikasi canggih seperti Waze dan Google Maps. Pada aplikasi ini, AI berperan untuk mengingat tampilan visual bangunan dan mengidentifikasi perubahan arus lalu lintas sehingga kamu bisa menghindari kemacetan di area tertentu. E-payment. Dewasa ini, kamu tak lagi perlu khawatir jika tidak membawa dompet saat bepergian.
Kamu sudah bisa mendapatkan akses ke dompet digital dengan bantuan artificial intelligence. Nah, software e-payment merupakan salah satu bentuk nyata dari teknologi AI yang bisa membantu membuka akun, melakukan penyetoran dan transfer uang dari mana saja. Inovasi ini juga membantu menjaga keamanan, manajemen identitas dan menjaga privasi pengguna. Apabila ditemui aktivitas yang tidak biasa pada akun e-payment, artificial intelligence juga bisa memberikan peringatan. Kamu akan diminta verifikasi atas transaksi yang berlaku. Tentu teknologi ini berguna untuk mencegah penipuan pada software bank digital ya. Sistem logistik. Perusahaan ternama Amazon turut menggunakan program berbasis machine learning untuk mengembangkan bisnis. Dengan bantuan machine learning, Amazon bisa meningkatkan pengalaman bisnis, membangun bisnis, juga mengoptimalkan kualitas dan kecepatan sistem logistik. Amazon juga mendirikan AWS atau Amazon Web Services untuk menyebarluaskan teknologi machine learning ke seluruh perusahaan. Machine learning Amazon bisa memprediksi keputusan bisnis yang lebih baik di masa mendatang berdasarkan data historis seperti tren dan transaksi masa lalu. Manfaat artificial intelligence. Ada banyak manfaat dari penerapan artificial intelligence, data science maupun machine learning. Penting untuk belajar artificial intelligence dan menerapkannya pada bisnis maupun bidang lain. Beberapa manfaat AI adalah sebagai berikut. Mengurangi risiko kesalahan manusia. Tak dapat dipungkiri, manusia bisa membuat kesalahan atau sering disebut dengan istilah human error. Dengan program komputer yang terstruktur dengan baik, kesalahan bisa diminimalisir hingga mencapai tingkat akurasi yang diinginkan. Ramalan cuaca juga menerapkan teknologi AI untuk mengurangi risiko kesalahan dalam perkiraan cuaca. Prediksi kondisi cuaca harian menjadi lebih akurat, tersedia setiap waktu. Jam kerja manusia tentunya terbatas, hanya 4 hingga 6 jam dalam satu hari. Ada waktu-waktu tertentu yang tidak memungkinkan manusia untuk bekerja. Nah, artificial intelligence bisa menggantikan manusia untuk bekerja tanpa jeda dan bosan. Software bisa bekerja 24 jam dalam 7 hari, tidak seperti manusia ya. Contohnya ialah customer support chatbot yang bisa melayani pelanggan kapan saja. Setelah belajar artificial intelligence dengan membaca artikel di atas, apakah kamu semakin tertarik dengan teknologi yang satu ini? Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jika video ini menarik, tolong di-share, like, dan subscribe. Terima kasih.